Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai uji statistik parametrik. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Krabil Alberti Harianja, dan teman saya. Saya Judika Manalu. Ini kami akan langsung mempresentasikannya. Dari topik yang kami bawa, ada pertama latar belakang, tentunya ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Statistika memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelitian yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penarikan kesimpulan dari data. Secara umum, statistika terbagi menjadi 2 cabang utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial atau induktif. Statistika inferensial berkaitan dengan penarikan kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel, dan tekniknya terbagi lagi menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah uji statistik yang mensyaratkan data harus memenuhi asumsi tertentu, seperti data harus berdistribusi normal, dan biasanya digunakan untuk data berskala interval atau rasio. Salah satu metode analisis yang sangat fundamental dalam statistik parametrik adalah analisis regresi linear. Analisis regresi linear adalah studi yang digunakan untuk menjelaskan dan mengevaluasi hubungan ketergantungan atau pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas atau independen terhadap satu variabel terikat atau dependen. Yang pertama ada regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana merupakan metode pendekatan yang menyatakan hubungan antara satu variabel independen, variabel yang mempengaruhi dan bersifat terikat, dengan satu variabel independen atau variabel yang mempengaruhi dan bersifat bebas. Analisis regresi linear sederhana mempunyai 2 hubungan antara variabel antara lain. Yang pertama ada hubungan linear, yaitu perubahan variabel X yang diikuti perubahan variabel Y secara tetap. Yang kedua ada hubungan non-linear, yaitu perubahan variabel X yang tidak diikuti perubahan variabel Y secara seimbang. Fungsi linear regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana berguna untuk menguji pengaruh suatu variabel bebas atau variabel independen dengan variabel terikat atau variabel dependen. Apabila nilai variabel bebas sudah diketahui, maka nilai dari variabel terikatnya dapat diprediksi. Regresi linear sederhana biasanya juga digunakan untuk mengetahui linearitas variabel terikat terhadap variabel bebas. Persamaan dari regresi linear sederhana. Y sama dengan A tambah Bx, di mana Y sama dengan variabel yang dipengaruhi, dan A adalah konstanta regresi. Bx adalah nilai penurunan atau peningkatan variabel yang mempengaruhi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis regresi linear sederhana secara manual. Yang pertama ada tentukan tujuannya dilakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, identifikasi variabel bebas dan variabel terikatnya. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung nilai X1, Y2, dan XY dan total dari masing-masingnya. Yang kelima ada hitung A dan B dan berdasarkan rumus persamaan regresi linear sederhana. Yang keenam yaitu buat model persamaan regresi linear sederhana. Ketujuh, lakukan prediksi terhadap variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya ada interpretasi hasil uji regresi linear sederhana, yaitu pengambilan keputusan uji regresi linear sederhana dilakukan berdasarkan 2 hal, yaitu yang pertama membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, yaitu jika nilai T tabel lebih besar sama dengan T tabel maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil sama dengan tabel variabel maka tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kedua, ada membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,005. Pertama adalah jika nilai sigma lebih kecil sama dengan 0,005, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai sigma lebih besar sama dengan 0,005, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Judika. Baik, selanjutnya regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu analisis linear yang mempunyai satu variabel dependen dengan 2 variabel independen atau lebih.
Regresi linear berganda biasa disebut dengan multiple regression analysis, di mana fungsi regresi linear berganda yaitu regresi linear ini berganda digunakan untuk melihat pengaruh variabel dependen atau variabel yang mempengaruhi terhadap suatu atau lebih dari variabel independen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Kriteria regresi linear berganda yang baik dan benar. Pertama itu data interval atau rasio. Yang kedua linearitas, yaitu jika p value lebih kecil sama dengan 0,005. Yang ketiga normalitas residual atau data berdistribusi normal. Yang keempat non-outlier, yaitu terdapat nilai ekstrim. Yang kelima homoskedastisitas, yaitu data harus bersifat homogen. Yang keenam non-multikolinearitas atau terdapat kolerasi kuat antar variabel bebas di dalam model regresi linear berganda jika antara variabel bebas lebih besar dari 0,8. Yang ketujuh non-autokorelasi atau terdapat hubungan antar waktu antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda. Terus persamaan yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai Bn Xn, di mana Y adalah variabel dependen atau nilai yang diprediksikan, X1 dan X2 variabel independen, A konstanta atau nilai Y apabila X1, X2 sampai Xn sama dengan 0. B adalah koefisien dari regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan. Kriteria hipotesis analisis regresi linear berganda. Untuk hipotesis H1 dan H2 yaitu apabila nilai sigma T lebih kecil sama dengan dari 0,005 maka hipotesis diterima. Dan apabila nilai sigma T lebih besar sama dengan 0,005 maka hipotesis ditolak. Untuk hipotesis H3 apabila nilai sigma F lebih kecil sama dengan 0,005 maka hipotesis diterima. Dan apabila nilai sigma F lebih besar sama dengan 0,005 maka hipotesis ditolak. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai uji statistik parametrik, khususnya analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa pertama, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel bebas atau independen dengan satu variabel terikat atau dependen dengan persamaan regresi yaitu Y sama dengan A tambah BXY sama dengan A tambah BXY sama dengan A tambah BX. Analisis ini mampu memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas. Yang kedua, analisis regresi linear berganda digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah BE2 X2 sampai Bn Xny. Y sama dengan A tambah B kurang 1X kurang 1 tambah B kurang 2X kurang 2 sampai B kurang NX kurang NY sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 sampai Bn Xn. Regresi ini lebih kompleks karena mensyaratkan terpenuhinya asumsi klasik seperti normalitas, linearitas, homoskedastisitas, dan tidak adanya multikolinearitas. Yang ketiga, penggunaan SPSS sangat membantu dalam melakukan perhitungan regresi sederhana maupun berganda, karena dapat menampilkan output yang jelas terkait nilai koefisien regresi, signifikansi uji T maupun uji F, serta besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat melalui nilai R-square. Yang keempat, statistik parametrik memiliki kelebihan, yaitu hasil analisis lebih kuat dan akurat ketika asumsi dasar terpenuhi. Memiliki keterbatasan, yaitu tidak dapat digunakan apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas atau linearitas, terkadang perlu diganti dengan metode non-parametrik. Sekian hasil dari presentasi kami dari kelompok 9 untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Kami ucapkan terima kasih.